Halo, tes 1, 2, 3. Yang di Zoom bisa dengar suara Ibu enggak ya? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa ya? Enggak mesti dekat laptop ya? Iya. Jelas. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa kalian di kelas pertama saya di S1 sejak 2020 kita tatap muka langsung ya. Nah, ini angkatan 2021. Alhamdulillah bisa hadir ke kampus ya, sudah 1 minggu ini ya. Yang di online ini baru 199 orang baru ya. Harusnya berapa orang? 200-an, berarti yang di Zoom sekitar 120 ya. Ini kelas apa? B. B. Oke, yang kelas B kuliahnya gimana offline-nya? Seminggu hadir kampus? Senin, Selasa, Rabu, Kamis kelas B. Sekarang Senin ya. Yes. Ya, kemarin kan ada yang pakai siang. Kalau janjinya 1 minggu kemarin, tapi saya setuju pulang hari sebenarnya. Jadi saya kalau kita hari ini kuliah besok tuh mana gitu kan di Pusari itu kan, bukan libur online ya. Nah oke, ini mayoritas cewek ya benar ya? Cowoknya 4 orang ya? Enggak apa-apa minoritas tapi powernya tetap ya, karena nanti kalau PBR yang cowok ini yang jadi rebutan ya. Iya. Oke ya. Lanjut, ini sesi pertama saya di kelas kepemimpinan. Selalu sudah saya share di learning ya. Tetap tanggalnya saya buat seperti yang awal kemarin 24 biar kita ingat kita masih tinggalan 1 sesi ya. Jadi nanti silakan kita ganti, kan Kamis itu tidak ada mata kuliah harus kalian ya. Kalian 1 ya. Nah, di mata kuliah ini saya berdua dengan Pak Rudi Cendra. Ini dosen alumni S2 kita. Nanti kita menghandle mata kuliah berdua. Sebenarnya Pak Rudi dulu sebelum UTS ya. Tapi saya pengen masuk di awal biar untuk menjelaskan lebih lanjut terkait mata kuliah kepemimpinan ini ya. Oke. Silabus sudah saya share di e-learning maupun materi yang sesi pertama ini. Boleh kalau misalnya sudah duluan baca ada yang belum dipahami bisa ditanyakan nanti ya. Kemudian waktunya tetap ya karena kita hybrid. Terus tergantung deskripsi mata kuliah ini, kalau melihat uraian singkat mata kuliah ini bisa dipahami bahwa terkait kepemimpinan ini bukan hanya sekedar konseptual semata ya. Tuh, jadi kalian sebagai seorang calon pemimpin juga, calon sebenarnya sudah ya, harusnya kalian bisa menjadi pemimpin bagi diri kalian sendiri. Gitu kan? Memang katanya pemimpin itu harus punya followers ya. Nah, tapi sebagai pemimpin bagi diri sendiri, kalian harus bisa mengendalikan gitu ya, mengendalikan diri kita masing-masing sehingga tidak terlena mengikuti arus
gitu kan, harus ke kiri, kita ke kiri, harus kanan, ke kanan, itu nggak bagus ya. Kita harus punya pendirian teguh, gitu kan. Apa yang mau kita lakukan, apa yang kita putuskan, harusnya kalian sebagai orang dewasa itu sudah bisa tahu apa dampaknya, gitu kan. Jadi sekarang mindsetnya kalian bukan anak-anak lagi yang ketika harus memutuskan dari orang tua. Karena misalnya hal yang sepele ya, hal yang besar memang perlu pertimbangan orang tua ya. Gitu kan. Kadang misalnya mau jalan kemana, kita tanya orang tua dulu gitu ya. Padahal kalian kan harus punya pendirian dan tahu dampaknya ke belakang dari keputusan kalian. Nah itu di kepemimpinan sebenarnya. Kalian sebagai pemimpin bagi diri sendiri ya. Nah, sehingga tadi konsepnya harus bisa dipelajari pasti ya. Apa itu kepemimpinan, apa gaya-gaya pemimpin, apa sifat dan karakter pemimpin dan lain-lain ya. Oh, Ibu belum perkenalan ya. Tapi mudah-mudahan nggak usah kenalan ya. Udah tahu semua ya. Ya, Ibu boleh kalau di rumah dipanggil Bunis ya. Tapi kadang-kadang teman di Jawa ini mungkin singkat Budi itu susah ya. Jadi sering panggil Misna gitu. Walaupun kayaknya orang Jawa kalau Misna itu katanya. Boleh ya. Terus saya asli dari, kalau yang dari Tanjung Batu, saya dari Sri Bandung. Oh kan Inggrisnya lah. Saya asli orang sini ya. Tinggal di Indralaya. Sekarang di Indralaya. Saya sejak 2016 dari Palembang tinggal sini ya. Jadi saya menetap di Indralaya biar dekat kampus. Karena S1 kita kan lebih banyak daripada S2 ya. Jadi aktivitas kita banyak di Indralaya sebenarnya. Sehingga saya sejak 2011 itu memang sudah pengen pindah ke Indralaya. Alhamdulillah 2016 selesai S3 bisa pindah ke Indralaya. Jadi KTP sudah jadi orang Indralaya ya. S1, S2, S3 saya dari FKM UI. Memang dulu diprotes orang, kok musuhi lagi katanya gitu kan, apa enggak bosan gitu. Tapi kan saya punya pendapat sendiri gitu kan, yang menjalani saya bukan orang lain kan. Orang lain mungkin pendapatnya ayo kuliah ke luar negeri, ayo kemana gitu ya, yaitu ekspektasi atau harapan yang tertinggi, oke gitu kan. Tapi yang menjalani saya nanti bukan orang lain gitu kan. Makanya kata orang, yang menjalani hidup itu kita, yang menentukan takdir itu Allah. Nanti yang komentari netizen itu kan tidak cocok namanya kan, mereka tidak ada solusi sebenarnya kan. Nah makanya saya yang jalani gitu kan, dikatain saya kok UI lagi gitu waktu S3 ya. Karena saya tahu, saya kan pengennya kuliah itu mudah kan. Apa yang saya kuliah nyari yang susah-susah gitu kan. Saya juga bawa keluarga waktu itu kan. Anak-anak 3 orang saya bawa ke Jakarta, ke Depok semua waktu itu ya. Waktu S2, S3, anak-anak saya bawa semua. Karena prinsip saya, kuliah mau fokus kan. Kalau Palembang, Depok kan susah nanti saya kan, anak-anak nggak ada yang ngurus juga, nggak masih kepikiran juga kan. Sehingga saya merasa dengan kuliah di UI saya lebih mudah akses maupun menjalani ya. Alhamdulillah saya selesai S3 itu 3 tahun, berapa bulan ya? Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan. Lebih 3 bulan. Kalau Pak Riko ya, EPIT ya. Kalau Pak Riko pas 3 tahun. Ada juga yang dosen itu 2 tahun dosen di FK. Sebenarnya alumni kita juga S2, S1-nya alumni kita, S2 biomedik, kemudian S3-nya ngambil EPIT, selesai rekornya 2 tahun S3. Itu mahasiswa kita ya, alumni kita. Dan sekarang kita ajak di ngajar S2 kita ajak ngajar EPIT ya. EPIT, medlit dan lain-lain. UIC ya. Nah itu, jadi itu tadi karena kita yang menjalankan punya konsekuensi di balik kita tadi ya. Itu ya. Jadi saya tinggal di Indralaya, S1, S2, S3 di UI. Saya kerja di BKM ini sejak 2002. Sudah lahir belum? Belum lahir ya. Saya selesai S1 2001. Kalau zaman dulu boleh S1 langsung jadi dosen. Enak emang dulu. Nah, sejak 2003 2006 tidak boleh lagi. Harus S2 jadi dosen ya. Itu ya. Makanya itu mungkin pilihan hidup saya bisa jadi dosen sekarang ini karena memang waktu dulu mindset kita kan di Kemenkes, dinas,
puskesmas kerja ya kan nggak terpikir jadi dosen sebenarnya waktu awal ya. Hanya karena diajak teman kan, ayo sini saja katanya kan. Jadi saya tahu oh ada dosen begitu kan karena waktu 2002 kurang itu 2001 kita baru lulus, FKM ini baru berdiri tahun 2000. Menerima mahasiswa pertama tuh tahun 2000 ya. Udah, makanya satu kesempatan bisa menjadi dosen ini ternyata enak gitu. Makanya anak saya baru tahun ini yang kuliah di komputer, terserah apa saja fakultasnya, mau pertanian, mau apa, enggak apa-apa. Yang penting nanti jadi dosen. Ya karena ya seperti guru, saya juga mau pengen anak kita nanti jadi guru gitu kan, karena jam kerjanya fleksibel ya. Tuh, jadi bisa menyesuaikan kalau siswa libur gitu kan, itu yang saya tanya ya. Tapi dia tetap bekerja ya. Itu. Tapi ya balik lagi ke passion, nggak bisa dipaksa. Ada anak yang nggak mau jadi guru, jadi dosen kan ada ya. Makanya itu tadi, mungkin ada yang kalian bapak ibunya guru, dosen, nanti dipaksa atau diarahkan gitu ya. Dalam tanda kutip dipaksa tadi jadi dosen terus, ya mungkin nanti bisa jangan ditolak dulu, dilihat, dipelajari, mungkin ada hikmah di balik itu ya. Karena pasti ada pelajaran dari apa namanya wejangan orang tua ya. Terus katanya memang kalau saya meyakini ya, restu orang tua atau ridho orang tua itu adalah keberkahan bagi anak-anak ya. Jadi jangan sekali-sekali menyakiti hati orang tua walaupun mungkin nanti bertentangan dengan keinginan mereka ya. Pasti orang tua itu pengen yang terbaik bagi anaknya. Itu yang saya yakini ya. Dan makanya kalau coba perhatikan, kalau kita mendapatkan ridho dari orang tua itu mulus gitu ya. Tuh, walaupun mungkin ada rintangan, ya namanya hidup katanya pasti ada hambatan dan tantangan dan lain itu tidak apa-apa ya. Tuh, jadi intinya jalani apa yang ada kita dalam kehidupan ini, ada aral, ada hambatan dan lain-lainnya itu memang sewajarnya namanya manusia hidup begitu kan, tinggal kita menghadapinya seperti apa. Nanti ada di kepemimpinan juga. Jangan frustasi, jangan putus asa, atau ada namanya itu kita membenci diri sendiri ya, bukan. Dendam pada diri sendiri. Ada seperti itu ya. Kita melakukan kesalahan harusnya manusiawi. Kan manusia itu robot juga masih bisa melakukan kesalahan, error kan. Nah, apalagi manusia begitu kan. Nah, sehingga ketika kita melakukan kesalahan harusnya itu menjadi kilas balik atau apa namanya pembelajaran ya, pembelajaran bagi kita sehingga kita bisa memperbaiki, menata ke depan biar tidak terulang kembali. Salah 2 kali, sekali 2 kali mungkin wajar ya. Tapi kalau 3 kali ya janganlah ya. Berarti tidak mengambil hikmah. Nah itu ya, itu nanti di kepemimpinan ya. Oke cukup ya, anak saya sudah 3 di sini semua ya, di antara semua ya. Cukup ya. Cukup. Saya kalau biasanya di awal sesi perkuliahan saya pengennya perkenalan semua mahasiswa ya. Tapi ada waktu nggak gitu? Ada ya. Nanti habis waktu kita ya. Ini dulu ya, kalau ada waktu banyak nanti saya perkenalan ya dengan masing-masing ya. Paling tidak asalnya yang dari itu, dari luar Sumsel. Oh dikit ya. Biasanya pernah satu angkatan itu di luar Sumsel banyak ternyata ya. Alhamdulillah ini tidak terlalu banyak, walaupun yang Sumsel juga tak dominasi ya, jangan takut ya. Saat di sini kita sama ya belajarnya dari luar Sumsel, dari luar Palembang, apa yang penting nanti kita belajar bersama ya. Oke cukup perkenalannya waktu. Oke di situ balik lagi ke deskripsi mata kuliah kepemimpinan ini selain teori-teori nanti bisa kalian pelajari dari sebuah sumber. Namun inti dari mata kuliah kepemimpinan ini mungkin kalian ada yang hobi di organisasi ya, mengasah ya, mengasah jiwa kepemimpinan kalian. Nanti kita identifikasi apakah kalian di sini maupun yang di online punya yang namanya jiwa kepemimpinan tadi ya. Nanti kita apa nih? Terus sekarang lah ya. Jadi, kalau sesi minggu depan sudah Pak Rudi ya. Nah mungkin nanti hambatan kita di kuliah itu karena jam 1 siang ya.
Sudah makan ngantuk nanti kalian. Nah, makanya biar tidak ngantuk, saya sudah pesan dengan Pak Rudi kasih tugas. Iya, nanti kalau saya ngoceh, Pak Rudi yang ngoceh, nah lalu satu, apalagi sudah pasang kursi di belakang itu kan, udah nggak? Di sini, ya gitu ya. Jadi karena prinsip belajar kita itu adalah student center learning (SCL). Satu itu ya SCL. Berarti bukan saya dong yang belajar. Kan saya udah duluan belajar. S1, S2, S3 udah selesai saya. Yang harus belajar kalian, benar kan? Nah, jadi nanti di sesi perkuliahan kita tadi tujuannya tadi sudah ya. Harapannya kalian bisa jadi pemimpin di organisasi mana ya? Organisasi pelayanan primer. Oh, ini. Nah, ini pada akhirnya nanti terserah apa nanti kalian bekerjanya. Nanti kan peminatan kita di sini masih kurikulum lama semester 5 nanti kalian di peminatan ya, kapan nanti ya. Apapun peminatan kalian, apakah SPIN ada ya, terus apa, Promkes, EPI, Biostat, K3, lagi Gizi Kesmas, sudah ada peminat Gizi Kesmas tuh. Kesling ada peminat, berapa orang gitu. Itu karena memang pada sebenarnya beda, prodi gizi dengan peminat Gizi Kesmas itu lain. Gizi Kesmas itu dia di tataran manajemen. Tuh, sebenarnya itu makanya tetap diadakan, ada profesinya, himpunan profesinya. Nah, sehingga harapannya ketika kalian sudah lulus mata kuliah ini maupun sudah lulus nanti SKM, bisa siap menjadi pemimpin di tingkat layanan primer nantinya. Banyak SKM ini jadi pimpinan puskesmas, jangan salah. Di mana-mana sudah banyak yang SKM untuk pimpinan puskesmas. Kalau rumah sakit memang ketentuannya harus dokter ya. Dan bisa nanti di dinas kesehatan sebagai kepala bidang, kepala dinkes juga banyak ya, ada ya. Itu ya, jadi harus bisa kalian pelajari ya. Nah, itu tugasnya tetap berapa persentase nanti dilihat. Nah, sehingga tadi setiap sesi karena kita mau melaksanakan yang namanya SCL, Student Center Learning, maupun PBL atau Problem Based Learning, ini mudah PBL-nya ya. Kalau anak kedokteran atau anak keperawatan, dia cari kasus ke puskesmas, ke rumah sakit dan lain-lain. Kalau puskesmas kan kita kan lahan praktek kita kan masyarakat ya. Nah, sehingga sesi perkuliahan ini nantinya kalian mencari di masyarakat maupun di online, begitu kan? Terkait masing-masing topik perkuliahan ini, gitu ya. Kan di Zoom kan ada ada 2 kelas juga ya. Tolong dibagi kelompoknya menjadi 13 orang, ya 13 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Benar, 13 ya. 13 kelompok. Siapa koordinatornya? Yang WA? Ya, nanti tolong diingatkan dibagi menjadi 13 kelompok. Jadi bisa ada 5 orang per kelompok atau 6 orang boleh silakan ya. Karena kita menyesuaikan topik. Kelompoknya berarti kelas A 13 kelompok, kelas B 13 kelompok, kelas C 13 kelompok. Maksudnya biar kelompoknya kecil. Karena kalau banyak orang dalam kelompok itu saya yakin yang bekerja sendiri. Nah, kan? Jadi kalau 5 orang, 6 orang kan kelihatan kan siapa yang bekerja sampai bisa bekerja kan. Tuh. Jadi dari masing-masing topik ini cari di banyak sumber maupun buku di internet juga boleh. Karena kalau misalnya kita searching terkait kepemimpinan, tipe dan gaya kepemimpinan keluar nanti ya, banyak ya. Tinggal kalian cantumkan saja nanti di daftar referensinya ya. Apa referensi yang kalian pakai ya. Boleh pakai yang banyak ini. Gary Yul, ini tebal bukunya. Dia sudah terjemahan memang lebih komplit, banyak
teori tentang kepemimpinan disampaikan di buku Gary Yulin ya. Kalau buku Pak Hadari ini agak tipis, dikit memang ya, walaupun banyak sudah beliau banyak nulis tentang kepemimpinan ya. Maupun Louis Rawls ini terjemahan buku ini, cuma aplikasi. Saya juga bacanya agaknya ribet gitu, entah terjemahannya kurang pas gitu ya. Pak siapa ini? Louis Rawls ini, tapi boleh kalau mau dijadikan sebagai bahan baca, dia lebih banyak aplikatif ya. Maupun Sondang Siagian, terus USAID ini ya, ada beberapa materi yang terkait ke mana tadi ya, kepemimpinan ya, pengembangan organisasi. Itu banyak di buku USAID ini ya, dia ada di Google, bisa di download ya. Tuh, nah tadi, nah tinggal tugasnya, kalau saya cukup PPT sebenarnya, apa mau buat juga ya? PPT saja ya, tapi nanti dicantumkan sumbernya ya, sumber referensinya dari mana kalian membuatnya ya. Tuh, jadi tadi problem based learning, jadi problem kalian adalah topik-topik ini. Kalian cari kasus, bukan kasus, topiknya ini, bukan kasus itu kalau di problemnya tadi ya. Dicari, didiskusikan mana yang penting untuk dibuat di PPT-nya. Jadi setiap sesi perkuliahan itu kita mulai dengan presentasi kelompok yang hadir di sini bagusnya ya. Tuh, kalau cukup waktunya mungkin bisa yang di online juga, nanti kita mintakan presentasi ya. Tuh, biasanya setengah jam, kita berapa waktunya? 100 menit ya. 100 menit itu kadang-kadang 2 kelompok tidak cukup ya. Tuh, karena selanjutnya dosen atau mungkin boleh kita lanjutkan dengan sesi diskusi terkait materinya ataupun kuis dan lain-lain ya, terkait dosennya ya. Ataupun tugas kelompok di kelas ya. Karena selain presentasi kan kita masih ada yang perlu dibahas ya. Oke ya. Jadi ini 14 sesi dikurangi UTS dan UAS. UTS dan UAS nanti tetap di learning ya. Lebih mudah ya, karena kalau pakai kertas satu perlu waktu koreksi. Kalau di online kan enak ya. Nah, tinggal teknisnya seperti apa ya. Kalau di lab kurang. Kalau kalian di rumah kan lihat di buku. Kalau saya tidak masalah lihat buku ya, cuma jangan kerja sama. Nanti sama semua jawabannya, apalagi kalau esai. Kalau disuruh esai sama jawabannya. Jangan kira dosen itu tidak lihat ya. Kita kadang-kadang kita ngoreksi itu ingat, masih sama kayak tadi gitu ya. Jadi kita lihat benar ya tugasnya. Kalau yang Word maupun PDF bisa kita cek di website Turnitin maupun Identity. Kalau kalian itu sama, berapa persen itu bisa ketahuan ya. Loh, makanya kerjasama boleh, tapi copy paste punya teman jangan, karena itu plagiat. Dan itu tidak akan diampuni kalau di proses skripsi maupun mata kuliah lain yang dosennya punya tugas tertulis Word dan lain yang kalian tangkap sepele, jangan ya. Karena itu kadang-kadang berimbas penilai ya. Jadi diseriuskan membuat ini, tugas ini, nanti setiap sesi kelompok presentasi maupun kita bahas diskusikan ya. Minggu depan sudah Pak Rudi yang masuk ya, nanti saya setelah UTS ya. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas atau boleh yang di Zoom? Yang di Zoom koordinatornya tolong nanti diingatkan timnya ya. Oh, tadi katanya hambatan presensi ya, daftar hadir ya? Harusnya bisa. Ada yang bisa enggak? Kalau ada yang bisa berarti yang lain tuh oh error. Sekarang bisa ya? Ya karena kalau yang di kelas enggak ada absennya. Ya, kalau yang hadir di sini oke lah, kan bisa kita cek ya. Tapi kadang-kadang yang di online ini saya tidak bisa pantau satu-satu ya. Tinggal kejujuran masing-masing. Makanya saya sudahlah tutup mata saya ya. Penting kalian nanti UTS bisa jawab, tugas kerjakan, UAS bisa jawab. Terus yang tadi tujuan kompetensi kuliah kita tercapai. Saya di sini melatih kejujuran kalian, bukan melatih kalian membohongi diri sendiri orang lain ya. Tuh, jadi kalau hadir, kalau nggak hadir jangan absen, daftar hadir. Yang
tidak hadir gitu ya. Makanya kalau di bawah itu ada waktu kejujuran itu kan harusnya juga ngisi daftar hadir itu juga berdasarkan kejujuran kita bahwa kalian memang hadir di Zoom ya. Mungkin ada yang MBKM enggak di sini semester 3 ikut di perguruan tinggi lain, ada ya? Ikut nanti bulan depan ya, September ya. Ya, karena yang e-learning itu untuk mengakomodir yang MBKM gitu ya. Jadi kita kalau tidak hadir Zoom nanti kan bisa di online-nya, di e-learning-nya tugas-tugas lain dikerjakan ya. So, nanti di e-learning ini saya tidak terlalu aktif di kita ya, paling ya materi saya share di situ, terus apa tugas ya biar terkolektif di situ ya. Jadi apa namanya upload di sana satu kelompok saja kalau tugas kelompok ya. Kecuali kalau pribadi ya individu kan upload masing-masing ya. Karena kalau kalian kirim email, kadang-kadang di email itu udah banyak yang masuk dari kelas lain kan bingung ya. Tapi kalau mencarinya di situ insya Allah tidak hilang. Karena biarpun website e-learning-nya error, biasanya dia balik lagi datanya. Karena ada di apa namanya di mesin penyimpanan itu masih ada ya. Apalagi di WA lewat dari 2 minggu udah jadi download ya. Gitu ya. Jadi kalau upload tugasnya tolong nanti di e-learning ya, Zoom juga ya. Oke, cukup untuk deskripsi mata kuliah. Ada yang mau ditanyakan? Evaluasi tetap tugas 30%, ini tugas kelompok, tugas individu maupun kuis ya. Tuh. Terus UTS puas 35% karena kita kan biasanya penilaiannya UTS sebelum tes. UAS setelah UTS ke UAS kan materinya ya, makanya ya udahlah samain aja kan. Karena kalau dulu kita porsinya UAS itu lebih banyak. Bisa sampai 40% ya. Atau 50% ya. Kalau saya enggak seperti itu karena itu tadi kita kan bagi waktu tadi ya. Nah, terus perlu diingat juga sebenarnya konsep perkuliahan ini kan kita tidak dibolehkan hanya menilai 1 atau 2 hari saja. Melihat di UTS dan wah sudah itu menjadi angka mati ya. Tidak ya. Karena kita dituntut untuk bisa menilai proses. Tuh, kalau yang sebenarnya kan harusnya bisa mencapai kompetensi mata kuliah, kalian sudah bisa dapat A semua katanya kan. Gitu. Nah, tapi untuk mengukur kompetensi kepemimpinan itu kan agak susah ya. Duh, makanya kita perlu ujian tertulis tadi. Tapi ya tadi kita akan memperhatikan proses selama proses perkuliahan, diskusi kelompok dan lain-lain, siapa yang aktif. Makanya nanti tolong koordinator di kelas maupun yang di Zoom ya, nanti tolong dicatat ya. Siapa temannya yang aktif namanya nanti disampaikan ke Ibu ya. Jadi bisa kita lihat oh ini yang bersangkutan aktif ketika di kelas. Jadi bisa menjadi pertimbangan ketika buat apa? Hitung nilai kan. Oh ini si A ini kayaknya dulu sering aktif di kelas. Kasihan kasih C kan. Jadi B gitu kan. Lumayan kan daripada C kan. Gitu ya. Jadi yang penting itu ya keaktifan. Terus tugas itu jangan lewat apalagi yang tidak di kampus ini ya. Tidak ada yang boleh sih di sini ya, yang dari kelas atas ya. Sekarang ada yang B pengen jadi A. Iya, padahal B kan gak nilai. Tapi masih ya tidak apa-apa, berarti kesemangat gitu ya. Oke, nah kadang-kadang yang moles itu yang tidak ngirim tugas. Memang kita ketentuannya kalau moles atau ngulang mata kuliah tidak wajib hadir. Kalau nilainya CB ya. Tapi ya tugasnya di kompor. Gimana dosen mau ngasih nilai kan tidak ada tugas, komponennya kan hilang kan susah kita ya. Mau bantu mahasiswa tapi mahasiswa tidak bisa membantu kita kan. Gitu ya. Oke, cukup ya di komponen penilaian. Ibu belum pernah masuk kelas ini ya? Kemarin. Ya, saya sudah lepas banyak mata kuliah. Biasanya dasar AKK saya handle, M saya. Cuma karena kebanyakan ya. Kayaknya biarlah banyak dosen-dosen muda yang lain ya. Jadi saya di S1 hanya pegang mata kuliah ini. Dan yang lainnya di S2 ya. S2 juga satu mata kuliah. Itu pun karena kelas kita ini besar ya. Jadi kreditnya itu besar ya. Bebannya juga banyak. Waktu entry nilai, koreksi nilai, pusing ya.
Tuh, karena kita nih banyak, karena keminatan. Kalau di tempat lain sudah jadi prodi K3, prodi AHK, Promkes juga ada prodi. Tuh ya, jadi makanya banyak ya. Orang kalau belum tahu FKM, banyak yang masuk FKM ya. Kalau kita mungkin sama seperti pertanian dulu. Pertanian itu kan dia belum penjurusan dulu. Semester 3 atau 5 gitu baru penjurusan ya. Tuh, nah, jadi kita makanya kenapa banyak itu alasannya. Cukup ya untuk deskripsi mata kuliah, perkenalan mata kuliah, kompetensi dan lain ya bisa dipahami. Kalau tidak ada pertanyaan, ini 2 SKS sebenarnya. Kita sampai jam 14.40 masih banyak 1 jam lagi. Oke. Yang di Zoom coba dilihat ini tampilannya gerak atau tidak? Gerak, Bu. Jalan ya? Iya, Bu. Ya, oke. Oke, baik. Kita lanjut sedikit terkait kepemimpinan ini tadi. Tadi ada sesi visi misi enggak ya? Puasanya. Ada kalau tidak salah ya. Oke, nanti saja ya, karena ada tugas itu ya. Oke, kepemimpinan atau leadership. Ini untuk sesi ini paling tidak kalian mengetahui tadi tujuan pembelajaran pasti sudah ya. Kalau tidak bisa dihafal. Paling tidak kalian tahu setelah selesai 16 minggu kuliah ini apa yang perlu kalian pahami, apa yang perlu kalian kuasai. Kalau seperti di teknik itu mudah ya. Misalnya robotika. Setelah akhir sesi ini bisa menyusun membangun robot kan? Jelas kan kalau kalian tidak bisa buat robot, gagal kalian mata kuliah tadi. Nah, sehingga di mata kuliah kepemimpinan ini, ketika kalian sudah mengetahui konsep kepemimpinan, terus apa itu jiwa-jiwa sifat atau karakter kepemimpinan, apa itu gaya kepemimpinan, terus bisa mengasah atau meningkatkan jiwa kepemimpinan kalian, rasanya udah tercapai tujuan itu ya. Jadi tujuan pembelajaran kepemimpinan. Terus sesi ini memahami konsep pemimpin dan kepemimpinan. Harus jelas ya. Kalau pemimpin itu apa? Orangnya. Kalau kepemimpinan itu sifatnya. Terus, nah ada lagi yang terakhir ini tujuannya konsep kepemimpinan sebagai pembelajar. Nah ini yang saya ceritakan tadi ya. Lanjut. Nah, sehingga ketika kita melihat definisi atau tulisan pemimpin dan kepemimpinan, itu harusnya kita sudah bisa membedakan tadi ya. Pemimpin itu orangnya, kepemimpinan itu sifatnya. Terus ada lagi selain pemimpin itu manajer atau kita sering sebut sebagai pimpinan, benar ya? Pimpinan puskesmas, pimpinan rumah sakit atau direktur rumah sakit. Kalau dalam bahasa Inggris itu jelas, pemimpin bahasa Inggrisnya leader. Kalau pimpinan, kalau manajer jelas bahasa Inggrisnya manajer. Kalau pimpinan, tadi apa tadi? Benar ya? Pemimpin leader, pimpinan bahasa Inggrisnya apa? Apa? Ya, atau manajer bahasa lain kan sering. Kepala puskesmas apa? Jarang leader of
puskesmas kan nggak pernah ya. Ada yang sudah tes kuliah belum? Bukan. Nah itu yang saya lupa PD1 ya. Sekarang kan periode yang semester 1 untuk pusat itu. Khawatirnya tidak tahu itu difasilitasi gratis tes pusatnya. Kalau sekarang nggak ada yang bayar. Jangan tunggu mau lulus tes pusat itu. Ada yang sudah tes pusat? Dapatkan jadwal itu setengah mati nanti kalau mau pas skripsi belum tentu dapat jadwal. Jadi dicicil dari sekarang, lihat jadwalnya. 400. Kalau di kita 400. Tapi jangan ada remeh lah, yang 12 kali tes. Pernah dengar nggak? Kakak tingkat itu dulu waktu sebelum ada khusus 12 kali tes usap itu. Masih tidak diangkat. Makanya mungkin yang sekarang mau fokus yang semester 1 dulu ya, sampai semester kalau saya lihat jadwal di yang teaser itu ya. Mereka gratis. Kalau kalian bayar nanti. Yang saya tahu mahasiswa semester 1 kemarin itu mungkin kalian lainnya ya. Saya tahunya pas mau bimbingan skripsi, tidak tahu katanya ada tes usap itu. Tuh, makanya saya minta di kadang-kadang mahasiswa tidak baca pengumuman ya. Harus dikumpulkan, dikasih tahu, nah baru dengar. Tuh ya, nah sehingga balik lagi ke usap tadi ya, cicil dari sekarang ya, jangan nunggu semester 6. Karena dapat jadwal itu susah ya. Terus kalau tidak lulus kan bisa diulang lagi. Tes 1.000 ya benar-benar. Tapi 100 kali 10 mahal. Itu makanya dicicil ya. Nah balik lagi ke sini. Nah tadi yang sudah usap tadi berapa skor? Nah apa ini kalau pimpinan puskesmas bahasa Inggrisnya? Nah iya head ya, head of apa gitu ya. Nah, jadi dari aspek bahasa Inggris saya sudah beda kan? Pimpinan itu leader, pemimpin itu leader, pimpinan itu tadi head of. Nah, sekarang ada yang tahu enggak? Apa beda pemimpin dan manajer atau pimpinan tadi? Kalau ada yang pernah baca. Boleh searching di Google, boleh ya. Apa beda pemimpin, apa beda leader dan manajer atau pimpinan tadi? Ada yang mau sukarela menyampaikan atau yang di Zoom boleh ya? Karena misalnya di Zoom ini nyantai, sudah dapat jawabannya di Google, boleh mau berpendapat ini suaranya. Bisa ngomong kan ini? Bisa tadi saya dengar ada suara. Ada yang tahu? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo silakan, jangan lama-lama. Beda pemimpin dan manajer. Boleh, banyak sebenarnya. Ya mungkin. Kalau kadang kan di rumah sakit, di kantor-kantor manajer, di atas manajer ada siapa? Direktur. Direktur itu bukannya manajer ya lain. Nah itu yang perlu kita clear kan ya. Ada lagi yang lain? Ada direktur utama, ada direktur apa gitu ya. Ada manajer. Kalau dinkes, kepala dinkes, kepala bidang, kepala seksi. Tidak ada manajer. Terus yang lain, kalau ada pendapat yang lain boleh silakan ya. Tapi bisa benar, bisa saja benar. Jangan dikecilkan dulu ya. Yang paling mendasar, ada enggak yang di online yang bisa dapat enggak di Google? Tidak dapat. Di Google tidak dapat ya. Yang di belakang mau ngomong kayak mau ngomong. Mau ngomong. Apa bedanya? Itu mau ngomong. Dapat enggak di Google? Apa beda pemimpin dan manajer?
Ya, silakan. Siapa? Beberapa kelompok kayak bidang Pemimpin. pemimpin itu kepala karyawan Nah, juga dia ada yang pemimpin tadi semua. ya semua kelompok Semua kelompok. Kalau manajer bagian-bagian ya. Ya mungkin benar kalau ketika di organisasinya kan kadang-kadang di rumah sakit swasta dan lain banyak ya sebutannya ya. Manajer ada lagi supervisor ya. Nah, supervisor itu siapa ya? Ya padahal harusnya itu kan manajer ya. Ada lagi yang lain? Ada cukup? Saya kiri kalau ada yang mau mengungkapkan pendapatnya. Nah ini perlu kita latih ya. Entah kalau di sini ada orang Jawa, mohon maaf ya. Mahasiswa-mahasiswa UNSRI maupun yang di Sumatera, itu Sumsel saja mungkin ya, katanya kurang komunikasi. Benar nggak? Harusnya dilatih dari kelas ini, biasakan ngomong, biarpun salah, ngomong gitu kan, jangan takut salah. Mungkin budaya di kita juga yang salah ya. Kalau ketika orang berpendapat suatu hal salah atau kurang pas menurut saya, gitu kan disorak, jangan kan? Karena kan kita bebas berpendapat apapun asal tidak mengganggu atau menyakiti orang lain kan, atau berbicara tentang sara kan tidak boleh juga kan kita, karena apa namanya harus memperhatikan HAM namanya, hak asasi manusia juga ya. Ada sebelah kiri ada, nggak apa-apa salah. Tuh, karena tadi saya sebutkan tadi, kesalahan itu adalah apa? Pembelajaran. Tidak apa-apa salah. Orang kalau dikatakan baik, bagus, orang tidak ingat ya. Tapi coba kalau dikatakan orang kamu jelek, kamu salah, kamu apalagi, tidak becus, sakitnya sampai di, ingat terus kan? Nah itu tidak apa-apa. Itu akan menjadi motivasi kita untuk lebih baik ke depan, untuk memperbaiki diri. Makanya tidak apa-apa orang mengatakan atau kita ketika dan melakukan kesalahan tadi, itu akan menjadikan kita lebih kuat nantinya, gitu ya maksudnya ya. Tuh, jadi kalau dikatakan masa bodoh, tidak juga ya. Tapi kalau saya, karena kita ini yang menjalani hidup adalah kita, orang lain berkomentar terserah. Kalau saya, orang mau ngatain saya apapun, mereka yang capek gitu ya. Tuh, asal jangan nyakiti, kan beda ya. Tuh, nyakiti fisik maupun ya mungkin kalau ada yang kontak ya. Makanya jadilah pribadi yang bisa beradaptasi dengan semua situasi ya. Jangan merasa nyaman dengan yang sudah ada sekarang ya. Ada orang itu yang kalau ada perubahan dia susah, bisa nyaman gitu kan. Jangan ya. Ada prinsip kalau orang lain bisa, harusnya kita juga bisa kan. Itu kalau saya seperti itu ya. Mungkin saya terkesan aku kata orang itu lambat, slow gitu ya, tapi saya semangat gitu. Nah itu mungkin yang perlu kita tanamkan ya. Mungkin banyak orang pintar, tapi orang yang sabar itu yang mungkin sedikit kan. Tuh, yang di sabar dan rajin mungkin itu yang susah ya. Karena di tempat bekerja kita nanti, kalau kalian sudah bekerja sudah lulus, mungkin tidak perlu hanya pintar saja kan? Tapi yang bisa berkoordinasi, yang enak diajak diskusi, yang mau diajak bekerja, bukan yang hanya ngebos saja gitu kan. Coba perhatikan kalau kalian dalam kelompok nanti kan, oh ini si A ini setiap ada tugas tidak mau bekerja kan. Nah itu nanti ke bawah di bekerja nantinya. Waktu di grup dia tidak mau bekerja, maunya merintah orang saja, tahu terima beresnya, itu tidak bagusnya ya. Harapan kita lulusan FKM, lulusan UNSRI itu adalah orang yang bisa ditempatkan dimanapun, dalam situasi apapun, bisa beradaptasi,
Karena dunia terus berubah, harusnya kalian juga bisa berubah. Jadi beradaptasi juga kemampuan yang perlu kalian miliki. Bukan ketika ada perubahan kalian mundur. Itu tidak bisa. Seperti itu ya. Jadi harus tetap jalan terus. Walaupun apapun orang tadi protes ngatain, oh salah, jangan besok datang lagi kuliah, jangan. Tidak apa-apa. Nah, jadi saya kirim pada lagi kita dia ada dapat. Sorry kami bukan karena bahasa Inggris bahasa daerah ya. Kadang-kadang ke bawah ya. Ada enggak yang mau berpendapat apa beda pemimpin dan manajer? Kirim. Atau yang di online ini, nah jangan-jangan tidur ini orang online. Videonya tolong diaktifkan ya kalau enggak berada ya. 119. Oke, lanjut ya. Kalau benar tidak ada yang mau berpendapat. Tak nyesat. Oke lah dapat. Sudah dicari benar di Google. Tidak ketemu. Kalau sudah disuruh cari di Google, tidak ketemu dia udah dicari. Ada. Kan ini menurut Google sampai ada. Apa dikata Google? Kata Mbak Google. Ada nggak? Ibu pengen tahu juga gitu kan? Jangan-jangan ada pendapat lain dan apa? Dan lebih memayungi dan contoh sama bawahan. Ya, mungkin bisa ada pendapat di kanan tadi ya, karena memang saya perhatikan ada terutama di swasta dia dibedakan. Ada direktur utama, ada direktur apa, ada manajer kan bawahnya ya. Itu enggak apa-apa, makanya benar. Makanya enaknya kalau belajar kan manajemen kan ilmu sosial ya. Jadi apapun benar asal ada justifikasinya. Beda dengan ilmu matematika. 2 tambah 2 harus 4 kan? Enggak boleh tambah. Kalau kepemimpinan, manajemen, enggak apa-apa. Kita humanis asal ada justifikasinya mungkin benar ya. Tuh. Nah, sehingga kalau berbicara dasarnya kepemimpinan, pemimpin dan manajer itu yang paling pertama biasanya harus kita lihat bahwa pemimpin itu tidak selalu adalah atasan kita. Itu tanamkan ya. Pemimpin tidak harus selalu atasan yang ada di puskesmas. Pak Puskes, pemimpin kita. Belum tentu. Kalau pimpinan, oke, benar. Atau manajer tadi benar, gitu kan? Karena kita berbicara tentang konteks ya. Manajer dalam konteks sebagai dia seorang manajer atau kepala suatu bagian atau head of tadi ya. Terus yang namanya pemimpin itu tidak perlu SK pengangkatan. Seorang pemimpin ada di semua level. Jadi makanya di suatu organisasi atau di suatu bagian mungkin banyak pemimpin yang ada di situ. Karena katanya tadi kan tidak perlu SK pengangkatan kan. Berarti saya bisa dong misalnya di bagian mana sebagai pemimpin nanti kalian di situ begitu kan. Atau nanti ada yang aktif BEM enggak? BEM atau Azikra atau EO atau apa kan? Pimpinan di badan organisasinya sih tapi ada yang orang yang menurut kita dia punya keterampilan dan jiwa pemimpin, itulah yang kita sebut sebagai pemimpin. Karena tidak perlu SK pengangkatan. Kalau kepala puskesmas atau manajer atau pimpinan perlu SK pengangkatan. Benar kan? Itu yang pertama. Makanya tanamkan. Pemimpin itu ada di semua level dan tidak perlu SK pengangkatan. Asal yang bersangkutan punya jiwa kepemimpinan, karakter, sifat dan seorang pemimpin itu layak kita sematkan dia sebagai pemimpin. Nah mungkin di tingkat di kelas A, di kelas B ini ada teman-teman kalian itu yang mempunyai jiwa leader atau dalam kelompok-kelompok kalian ketika mengerjakan tugas ada teman-teman kalian itu yang mempunyai jiwa kepemimpinan bisa mempengaruhi teman-temannya untuk mengerjakan tugas bersama-sama,
untuk bisa presentasi tanpa merasakan paksaan, gitu kan? Dan nanti kan tugas kelompoknya kan ada tim kan, 5 orang atau 6 orang kan, ada ketuanya ya, ada ketuanya kan, boleh kita sebut dia sebagai pemimpin di kelompok 1, kelompok 2 kan pemimpin kita sebutnya ya. Mudah-mudahan yang ketua kelompok tadi memang memiliki jiwa kepemimpinan bisa menghandle anak buahnya ya. Makanya kalau berbicara terkait definisi kepemimpinan itu adalah orang yang mempunyai definisinya nih deh. Nah, definisi kepemimpinan itu adalah kekuasaan atau power untuk mempengaruhi seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan. Itu saja. Kalau yang dasar awal ini kan, benar kan? Nah itu kekuasaan yang bisa mempengaruhi atau mengajak seseorang mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Itu dasar sekali kan, makanya pemimpin itu banyak diproses mempengaruhi orang lain. Nah, bisa enggak kita meminta tolong teman-temannya ketika kita dalam grup, mereka mau bekerja. Itu yang susah. Ada ketua BO enggak di sini? Ada ya? Kalau semester 3 bukan ketua ya, anggota semua ya? Ketuanya semester berapa? 5 ya. Dan nanti kan kalian calon-calon ketua BO-nya ya. Atau ada wakil sini enggak ada? Wakil BEM, wakil apa ada? Enggak juga. Semester 5 semua ya. Nah, di situ. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan kalian bisa jadi pemimpin di kelompoknya tadi. Kalau kalian bisa mempengaruhi teman-temannya untuk mengerjakan tugas, untuk beraktivitas di kegiatan akademik maupun non-akademik, gitu kan? Karena kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami, untuk setuju, untuk melakukan apa yang mau kita capai tujuannya tadi. Itu yang mendasar sebenarnya. Makanya seorang pemimpin seperti saya kan dekan di FPM Unsri. Sebenarnya saya susah kalau saya bekerja sendiri. Makanya Pak Rektor itu sering menyebutkan ini pekerjaan berjamaah. Nah, tinggal bagaimana saya mengarahkan atau mempengaruhi atau memberi apa ya, biar orang itu mau bekerja tanpa ada saya, begitu kan? Atau misalnya yang contoh kecil saja, ketika kalian bermotor di jalan raya atau di jalan kampung, siapa yang pakai helm terus? Saya kemanapun, biarpun ke warung di depan, misalnya kalau saya pakai motor, ada dari setir, saya pakai helm. Karena bukan saya takut polisi, karena saya merasakan manfaat dari helm. Kalau pakai motor, pakai helm itu sering kan kalau di jalan itu kan kalau yang pakai motor kan banyak itu debu, satu ada hewan-hewan itu. Saya pernah timpa itu untuk pakai helm, itu kan? Nah, maksudnya seperti itu ya. Kepatuhan itu memang ada 3 level. Kepatuhan terhadap suatu peraturan. Yang pertama karena kita apa yang pertama ya? Takut sanksi. Tuh, jadi kalian pakai helm di jalan karena takut polisi nanti kena tilang, bayar 50.000, enggak mau gitu kan? Jadi pakai helm. Nah, itu baru level pertama kepatuhan kalian. Mentaati taruh tadi pimpinan kepolisian itu kan misalnya kan atau aturan di kita ya. Yang kedua, kalian patuh itu karena malu. Kenapa kalian datang terlambat? Saya malu nanti disuruh tegak di depan telat. Gitu kan? Nah, itu baru level 2. Kalian mematuhi aturan itu karena malu. Beda dengan yang lain, gitu kan? Yang level paling tinggi itu namanya internalisasi. Jadi sudah aturan itu menyatu dalam diri kalian, diresapi, dimaknai bahwa ini memang bermanfaat bagi kita.
ada atau tidak ada polisi, kita akan mematuhi aturan tadi karena ini bermanfaat bagi kita sendiri begitu kan, manfaat masyarakat. Nah itu yang bagus ya. Nah sehingga balik lagi ke kepemimpinan ini, bagaimana kita menginternalisasi orang-orang biar bisa menjalankan tugasnya ketika tidak ada kita. Itu yang susah ya. Karena kebanyakan orang itu patuh ketika ada pimpinan. Makanya ada namanya sidak ya. Sidak itu kan adalah salah satu bentuk pengawasan. Ya, nanti kalian sudah belajar apa belum kemarin? Fungsi manajemen. Masih ingat enggak? Apa? Fungsinya apa? Itu yang terakhir. Nah, fungsi manajemennya apa? Yang paling singkat kan kita singkat jadi POAC. Itu bukan anak saja yang harus tahu. Kalian nanti kan bekerja di organisasi atau punya organisasi sendiri harus menjalankan POAC, planning, organizing, evaluating, dan controlling. Nah, controlling itu kalau di bahasa Indonesia sering disebut evaluasi, sering monitoring dan evaluasi jadi disingkat monmen. Nah, balik lagi ke sini, pengawasan atau monitoring tadi sebenarnya ada dua jenis. Ada secara langsung dengan si pimpinan turun langsung ke situ. Ke lapangan, kepala dinas turun ke puskesmas, itu sidang secara langsung atau monitoring secara langsung. Atau secara tidak langsung itu bisa melihat dari laporan data sekunder, laporan harian, laporan mingguan. Nah, tuh. Tapi ada juga pendapat yang pernah saya baca, katanya pemimpin itu ada ketika hadir. Makanya perlu monitoring secara langsung tadi, karena itu tadi banyak orang yang tidak ada pimpinan, tidak kerja, dia pulang gitu kan, atau tidak ditagih tugasnya, tidak dikerjain. Itu yang masih banyak apa ya, budaya suku budaya juga gitu ya, tapi masih jadi perilaku orang gitu kan yang kita perlu ubah. Jadi kan kalau saya ya, bekerja itu bukan karena saya takut rektor, bukan. Tapi karena ini adalah tanggung jawab kita ke atas. Jabatan apapun jenisnya itu adalah amanah. Nah, kembali lagi ke jabatan. Jabatan itu bukan pekerjaan, ya. Bukan dekan, terus wakil dekan jabatan saja, bukan ya. Yang namanya jabatan itu adalah pekerjaan kita. Jadi kalau ini di manajemen SDM ya, karena saya belajar manajemen SDM, ada nanti di deskripsi pekerjaan jabatan ditulis. Kalau saya dekan nulisnya, tapi kalau staf akademik jabatan yang ditulis adalah staf akademik. Berarti jabatan itu ada dimanapun, sehingga dia adalah amanahnya di staf akademik gitu kan. Yang namanya amanah ya harus kita bertanggung jawab dengan yang di atas. Itu apalagi kita sudah digaji pemerintah, nah kita harus bekerja dan mempertanggungjawabkan itu dengan baik. Nah itu sebenarnya yang balik ke prinsip orang bekerja tadi kan. Makanya ada tidak ada pimpinan, harusnya kita ritme bekerja kita sama. Nah itu harus kalian tanamkan nanti ketika kalian di organisasi. Kalau nanti kan SKM itu akan 4 tahun dulu, 3 tahun lagi lulus kan SKM, mudah-mudahan langsung diterima bekerja atau kalian membuat organisasi sendiri, membuat usaha kalau perusahaan terlalu besar ya. Apa namanya kalau sekarang itu? Startup ya. Nah, itu kan banyak ya sekarang ini anak-anak kecil kalau mau ditanya dia nggak mau jadi PNS, jadi YouTuber. Benar ya, karena gaji YouTuber jauh lebih besar dari PNS. Saya aja belum jadi YouTuber. Aduh, kacau ya. TikTok katanya lebih besar gajinya dari. Nah itu maksudnya kan jangan hanya balik ke pekerjaan, jangan hanya mengejar PNS. PNS itu kalau zaman dulu katanya kalau mau bayar jangan jadi PNS ya. Nah itu ya. Nah jadi balik ke sini, bagaimana cara mempengaruhi orang lain biar bisa bekerja.
Kan kadang-kadang kita di organisasi ini kan ada tugas A, tugas B yang harus dijalankan ya. Unit A, unit B. Nah itu harus berjalan rutin. Tidak ada pimpinan harusnya itu tetap berjalan, pelayanan tetap harus bekerja, bergerak ya. Makanya misalnya kalau di kelas ini kan harusnya kan offline, ada yang kelas B, kelas C misalnya kan. Nah harusnya kan jalan itu kan tanpa perlu saya monitor ini orang enggak ini kelas ini kuliah kan repot saya kan. Jadi harus tetap berjalan, paling tidak misalnya kalau memang perlu dipantau karena kalian nakal misalnya kan. Nah, paling tidak yang akademik turun. Kalau dulu iya dulu. Jadi daftar hadir itu dicek di setiap kelas. Karena mau tahu dosennya datang atau tidak gitu. Kalau mahasiswanya mungkin hadir gitu ya. Tapi dosennya kan datang atau tidak karena dosen juga nakal. Itu ya. Dulu iya daftar hadirnya atau kalau karena kita sudah banyak pasti kan banyak ya sekarang. Kalau dulu kan cuma 3 kelas. Waktu sebelum 2013 satu angkatan itu cuma terima 80 gitu waktu masih satu pagi. Enak kan jadi ada 4 angkatan 4 kelas yang kita awasi kan bisa keliling gitu. Kalau sekarang kan udah banyak kan nggak bisa lagi keliling. Jadi sekarang mungkin daftar hadirnya yang dikumpul ke akademik itu yang dicek setiap hari. Ada enggak dosennya? Jadi ditandain. Kalau enggak ada biasanya di awal seksi jam 1 tadi misalnya kan koordinatornya mana dosennya tidak datang kan konfirmasi ke akademik nanti harusnya dari akademik jalan oh ini dosennya tidak hadir di telepon atau di apa gitu kan tidak mesti dekan yang telepon kan makanya kita mungkin pernah tahu level manajer pernah kan top manager middle manager kemudian lower manager, bawahnya staff ya. Nah itu harusnya berjenjang. Jadi tugas pimpinan memang namanya jangkauan atau span of control-nya adalah di semua bagian puskesmas misalnya, semua puskesmas dan puskesmas tidak ada tidak ada middle manager ya. Puskes ini apa ya? Langsung fungsional kalau puskes saya. Dinkes lah ya. Dinkes paling mudah kita contohkan. Kepala Dinkes itu adalah top manajernya. Kemudian kepala bidang bawahnya ya. Itu middle manager. Terus ada lagi kepala seksi. Dia bisa kita anggap sebagai lower manager. Nah, dalam ilmu kepemimpinan yang ideal itu adalah tidak ada satu orang yang punya 2 pimpinan bukan pemimpin ya yang punya 2 manajer tadi ya maksudnya atasan bukan manajer tidak ada satu orang yang punya 2 atas maksudnya itu adalah kalau dia tadi si mana tadi middle manager top manager semua mau langsung ke staff itu si staff itu akan pusing benar kan kalau arahannya searah sama enak tapi kalau beda-beda perlu bertolak belakang pusing lah si staff ini ya itu maksudnya ya jadi maksudnya di situ balik ke top manager middle manager lower manager itu harusnya berjenjang mengawasi tadi kan sesuai dengan area jangkauan si lower manager, middle manager mana dia akan memantau ke manajer di bawahnya. Harusnya itu ya. Nah, sehingga tugas pemimpin yang di atas atau top manager di atas dia lebih mudah. Dia tinggal menagih pekerjaan si middle manager. Walaupun kadang-kadang si top manager akan turun ke bawah, tapi itu dalam rangka untuk melaksanakan yang namanya monitoring dan evaluasi secara langsung. Karena itu tadi memang ya pimpinan itu ada ketika hadir masih itu sebenarnya. Saya sering melihat membaca kadang-kadang di perusahaan swasta itu pernah dengar juga ya. Dia bisa berjalan tanpa ada pimpinan di situ selesai tujuannya ya. Karena ya mungkin inputnya atau stafnya ini memang dari yang sudah mempunyai komitmen yang bagus, terus kemampuan yang ideal. Tadi kan ada tipe kepemimpinan nanti kalian belajar ya.
Ada pimpinan yang menerapkan gaya kepemimpinan diktator. Harusnya itu yang mendasar sekali ya. Maksudnya selain definisi kepemimpinan, kalian harus tahu gaya kepemimpinan. Baca nanti di slide ya. Terus karakter kepemimpinan ya. Nanti harus bisa, misalnya karakternya jujur, komitmen, terus apa lagi, eksis, ambisi, integritas. Nah, itu kan harus kalian ketahui biar kalian mengintrospeksi diri. Apakah saya sudah punya sifat tadi? Itu yang harus kalian pelajari. Nah, balik ke gaya kepemimpinan, ada namanya gaya kepemimpinan diktator. Tahu diktator? Kalau Jerman, Hitler itu ya, karena sudah belajar sejarah dulu ya, dapatkan biarpun IPA kan belajar sejarah ya. Hitler dan lain, dia yang terkenal diktator. Nah, tipikal diktator, setuju tidak kalian? Tidak setuju ya, karena merintah terus katanya ya. Nah, itu, oh ini ada yang respon tadi ya. Anda lihat chat, so, maaf lah. Nah, balik lagi, diktator kata kalian tidak bagus ya. Bagus. Ada lagi tipe pemimpin demokratis, terus apa karismatik kan? Katanya Presiden SBY itu tipe pemimpin karismatik apa demokratis ya? Katanya kalau yang karismatik itu kalau yang apa gagah, tampan, cantik, gitu kan cantik katanya, ya apa demokratis ya Pak SBY ya. Nah, katanya enak gitu ya. Nah, tapi ada tapinya. Menurut hasil riset, tidak ada satu gaya kepemimpinan itu yang paling ideal. Tidak ada. Karena, coba kalau kalian dipimpin orang diktator, tidak mau kan? Tapi coba kalau kalian dipimpin oleh, ada namanya gaya kepemimpinan kelana kuda ya, atau laissez-faire namanya. Tipe laissez-faire itu terserah kalian mau ngapain gitu ya, mau jungkir balik, mau tiduran gitu kan, tidak peduli gitu ya, tapi outputnya selesai. Itu laissez-faire namanya. Si karyawan dibebaskan mau ngapain saja, tapi tujuan harus tercapai. Itu mungkin ada orang kayaknya enak, kayak kerja katanya kan. Makanya tidak ideal juga. Itu riset 8 tahun ya di Amerika udah mana. Nah, intinya balik lagi, gaya kepemimpinan itu akan cocok kalau sesuai dengan tipikal bawahannya. Ada orang yang malas-malasan, yang susah bekerja. Kalau tidak tipe gaya kepemimpinan diktator, tidak bergerak. Itu perlunya diktator. Ternyata perlu ya. Tipikal pimpinan yang seperti itu. Tapi kalau bawahan kita ini orang yang kompeten, rajin, kayaknya tidak cocok kita terapkan diktator tadi. Kabur dia, ya, apalagi kalau di situ gajinya kecil kan. Tuh, makanya harus seimbang gaya kepemimpinan yang diterapkan itu sesuai dengan bawahan tadi ya. Nah, karena pemimpin ini katanya perlu ada followers ya. Nah ini ya, pemimpin mempunyai followers, followersnya ya. Makanya kalau kalian sebagai pemimpin diri sendiri, berarti followersnya kan kalian ya. Mungkin sering kan kalian tuh ikutan, karena saya juga sering mungkin ya. Karena kita tuh kan ada pikiran-pikiran gitu kan. Harus A, oh jangan, harus B, oh ya gitu kan. Nah itu followers kita gitu kan, kalau kita sebagai pemimpin diri sendiri. Tapi kita harus memiliki prinsip maupun komitmen maupun ilmu yang kita manfaatkan untuk menilai dampak atau konsekuensi dari semua keputusan kita tadi ya. Tuh, jadi pemimpin bagi diri sendiri. Tuh. Nah, sehingga yang followers tadi atau staff kita atau orang di sekitar kita yang melihat kita sebagai orang yang layak disebut sebagai pemimpin, itu perlu kita
pengaruhi, arahkan ya gitu ya. Karena kan tadi kita sepakat bahwa pimpinan puskesmas atau pimpinan organisasi apapun belum tentu dia memiliki jiwa kepemimpinan. Sering kan kalau orang melihat, ini tidak pantas jadi pemimpin katanya kan, karena kita menilai yang bersangkutan itu tidak punya jiwa kepemimpinan, itu ya. Makanya pemimpin dan pimpinan atau manajer tadi dianggap berbeda ya. Tuh, walaupun nanti katanya ada yang tergantung jangkauannya, boleh ya, silakan ya. Pemimpin orang tugasnya pemimpin, terus saja ya, waktu soalnya. Ini definisi nanti dipelajari sendiri. Pemimpin adalah perilaku, memimpin aktivitas tujuan yang ingin dicapai, memimpin pimpinan. Manajer maksudnya tadi ya. Kepemimpinan. Mengarahkan, membina, menuntun. Ini implikasinya. Nah, ini yang susah ya. Pemimpin yang efektif itu harus bisa menggugah pengikutnya. Nah, ini yang susah kan? Kalau yang diktator kan dia dengan kekuasaannya. Kamu kalau tidak bekerja, saya pecat. Itu diktator. Orang takut kan? Jika kita mampu menggugah agar followers tadi mau bekerja ya. Yang bagus itu kan kita memberikan arahan sedikit, nanti yang bersangkutan bisa jalankan sesuai pekerjaannya ya, atau yang diinginkan ya. Terus ini jiwa karakter kepemimpinan atau sifat-sifat yang harus dimiliki dalam kepemimpinan. Ini satu referensi, banyak referensi yang lain silakan ya. Nanti akan kita pelajari di karakter pemimpin ya. Integrity, compassion, cognizant ya, komitmen, confident, percaya diri maupun komunikasi ya. Ini sudah tadi yang saya sebutkan pemimpin dan manajer. Katanya kalau beda, tapi ini secara umum ya, bukan saklek ya. Katanya kalau manajer itu akan doing things right ya. Jadi lebih mengerjakan SOP sesuai dengan yang benar. SOP itu kan tahapan-tahapannya kan benar ya. Mengerjakan sesuatu yang benar itu itu manajer. Sedangkan kalau leadership itu adalah doing the right things. Ya benar. Mengerjakan sesuatu yang benar. Maksudnya adalah seorang leader itu akan mengambil keputusan yang tepat di saat yang benar. Misal, kalau sering kita melihat ada beberapa kejadian di jalan raya orang tidak pakai safety belt, tapi dia selamat karena dia tidak pakai safety belt, dia meloncat gitu kan. Tapi bagi orang di kepolisian misalnya menilai dia salah kan tidak pakai safety belt, yang pakai meninggal gitu kan. Nah, itu yang satunya ini kena hukum gitu, karena tidak pakai safety belt. Kan aneh gitu kan. Padahal harusnya dalam kondisi seperti itu karena yang bersangkutan melihat konteksnya dia dalam konteks menyelamatkan diri kan, harusnya ya sudah dibebaskan ya. Atau ada mungkin pernah dengar cerita Menteri Kesehatan kita dulu Bu Supari ya. Mungkin berapa periode sebelum ini ya. Waktu gempa ya. Gempa di Aceh atau di Padang ya, saya lupa ya. Beliau kan ditahan kan, pernah dengar ya, Menteri Kesehatan kita dulu ya, beliau kena kasus itu katanya karena memutuskan suatu pengadaan tanpa tender. Padahal sebenarnya barang-barangnya itu diperlukan untuk korban yang terkena bencana gempa. Ya. Jadi kalau barang itu tidak dibeli sekarang, kan kalau tender ya di pengadaan, di konsep pengadaan itu kan ada mekanisme. Apalagi yang kalau terminal itu dia pakai tender namanya. Kalau dulu lelang namanya. Tahu kan lelang kan? Nah, sekarang namanya tender. Kalau sekarang repot lagi pakai aplikasi dan lain. Itu paling tidak waktunya
apa tayangnya sebulan, nanti proses pencarian petangnya sebulan lah paling tidak ya. Kemudian beres-beresin lain sampai 3 bulan. Nah kalau korban gempa menunggu 3 bulan mati orang kan. Makanya Menteri Kesehatan waktu itu langsung mengadakan alat yang diperlukan itu. Sama kasusnya seperti COVID kemarin kan ventilator perlu ya, ventilator itu mahal. Kalau tender mau ngadakan itu mati pasien dia perlu hari ini kan. Makanya mungkin diadakan dalam waktu yang singkat proses tendernya menyusul gitu kan. Kalau si manajer mungkin dia kena kasus nanti akhirnya karena tidak melalui step by step aturan hukum ya. Kalau pengadaan itu dia ada aturan hukumnya ya. Itu makanya banyak kasus-kasus itu karena maladministrasi, tidak tahu step by step secara yang tadi ya prosedural dan lain-lain. Memang prosedur dan lain itu perlu kita pahami, tapi ketika menyangkut hidup dan mati seseorang, si leader akan memutuskan yang tepat. Oh ini perlu alat cepat, kita datangkan alatnya, kemudian prosesnya mungkin ya nanti sambil berjalan. Memang ya itu tadi ya banyak orang yang tidak mau karena dia yang terkasus itu. Karena tender itu tidak boleh kita tunjuk orang. Harus terbuka, harus bukan saudara kita gitu kan. Makanya itu susah juga ya, terlalu kaku sebenarnya. Walaupun aturan itu dibuat untuk mengatur biar tidak macam kita kan bagus sebenarnya. Tapi pada kondisi hidup mati itu tadi itu yang susah ya. Tuh, itu balik lagi ke itu tadi ya. Ini secara istilahnya itu contoh saja lah kalau saya ya. Bukan nyuruh kalian melanggar hukum, bukan. Ya. Tapi contoh kecil ketika menghadapi suatu kondisi ada SOP dan lain. Tapi mungkin kita punya kebijaksanaan namanya ya, untuk kita putuskan biar membantu orang banyak, apalagi yang terkait hidup dan matinya ya. Nah terus tadi kan pemimpin itu adalah bisa menggugah pengikutnya untuk berubah perilakunya. Makanya pemimpin disebut berhasil ketika dia lengser dari jabatannya, itu ada muncul pemimpin-pemimpin baru. Berarti kan pengkaderannya jalan. Tuh, nah sehingga orang banyak kalau kita ya lebih banyak melihat perilaku, benar ya? Coba kalau kalian di rumah waktu kalian anak-anak dulu, sekarang kan udah dewasa, sholat ya orang tuanya ya. Tapi orang tuanya tidak sholat atau kakaknya tidak sholat, pasti kalian tidak mau ngikut. Cuma kalau misalnya orang tua kalian sholat, saudara kalian sholat, ketika diminta sholat atau tanpa diminta sholat pun disuruh paksa sholat, kalian akan sholat seperti anak kecil ya. Dia akan meniru perilaku orang tuanya. Itu biasanya anak kecil kan sholat gitu kan. Karena melihat perilaku itu lebih besar daripada hanya sekedar ucapan berbicara. Nah, sehingga to change others, we may have to change ourselves dulu gitu kan. Pertama kali kita harus mengubah diri kita sendiri. Nah, ini yang susah kalau kalian mau jadi disebut tadi sebagai pemimpin. Biasanya saya akan identifikasi masing-masing kalian, coba identifikasi. Nah, ini PR saja lah semua ya. Tidak usah dikumpul. Tempel di tempat tidur. Apa kekurangan dan kelebihan kalian? 10 kebanyakan enggak? Biasanya 10 kelebihan mana? Kekurangannya dikit. Biasa kekurangan ya. Ada lagi ya kekurangan saya. Tapi sini ya kekurangan. Jadi nanti setelah pulang dari sini tulis di kertas atau diketik identifikasi apa kelebihan dan kekurangan kalian. Boleh 10 dulu. Kalau kebanyakan 5 ya sudah 5. Tapi awas tidak cukup.
ditempel di dekat tempat tidurnya atau di tempat terbaca. Kalian dalam 3 tahun ini sebelum tamat SKM harus bisa merubah itu. Kalau misalnya yang disebut sebagai kekurangan tadi. Memang ada pepatah atau ada kehidupan di sini gitu ya. Jadikan kekurangan itu sebagai kekuatan. Pernah dengar kan? Orang yang cacat terkenal karena kecacatannya. Nah, makanya apa kekurangan kalian? Kalau itu menambah potensi atau income bagi kalian, ya sudah silakan teruskan. Tapi kalau itu tidak ada manfaatnya, tidak usah, harus dirubah begitu kan? Karena kita harus merubah kelemahan menjadi kekuatan. Mau dirubah, mau dihilangkan atau mau dimodifikasi sehingga menghasilkan, boleh silakan, itu kalian yang tahu ya. Makanya untuk kalian mau bisa jadi pemimpin, harusnya kalian bisa berubah dulu pertama kalinya. Oh, saya ini kayaknya malas, nggak on time. Ya berubah on time, gitu kan? Pokoknya itulah ya. Terus banyak ini 10 menit lagi. Keputusan kunci kepemimpinan tradisional katanya memang membuat keputusan yang ada di organisasi tadi menjadi energi bagi yang lain ya. Karena itu tadi ada tipikal orang yang kalau disuruh diperintah mau bekerja. Memang ada ya. Makanya perlu dipaksa, itu memang perlu ya. Terus berakal dalam pandangan dunia yang integrasi dan sistemik ya. Walaupun konsep modern saat ini kan harusnya followers tadi atau bawahan tadi bukan sebagai subjek ya, objek ya. Jangan anggap bawahan itu sebagai objek. Jadikan yang bersangkutan itu sebagai partner. Karena dia yang akan melaksanakan pekerjaan yang kita ya. Ini tadi pemimpin karena kedudukan, kalau saya sebut dia sebagai pemimpin tadi itu ya karena kedudukan. Nah, tapi balik lagi ke pemimpin tadi bukan hanya karena jabatan, tapi juga kita memainkan peran bahwa dalam proses kepemimpinan itu harus bisa merubah orang lain, itu yang penting ya. Nah, terus sehingga pemimpin sebagai pembelajar itu adalah kalian harus bisa melihat semua yang terjadi atau pengalaman hidup kalian itu sebagai sumber belajar kalian. Oh ini salah, oh berarti saya ke depan harus ngapain dong biar tidak salah lagi. Itu. Oh tupel saya, riset saya masih kecil di bawah 400. Itu kan suatu kelemahan ya, nanti kalian tidak bisa kalau usianya bawah 400 ya. Oh saya harus khusus apa gitu ya. Oh enggak ada punya uang. Oh saya bisa belajar di YouTube. Banyak upaya yang bisa kalian lakukan untuk melakukan perubahan ya. Makanya pemimpin sebagai pembelajar itu berkaitan dengan asuhan perubahan. Bagaimana kita bisa lebih baik daripada hari ini, itu yang penting ya. Jadi melakukan sesuatu yang baru dalam tataran kita tidak hanya puas dengan kondisi saat ini. Dan jangan sampai kita, kan banyak orang itu yang senang dengan situasi tidak berubah ya. Apa sih namanya? Apa namanya? Nah iya, zona nyaman ya. Banyak orang yang kayaknya zona nyaman ini kalau ada peraturan baru mesti belajar plus gitu. Jangan ya, kita harus bisa melihat sesuatu yang baru itu sebagai energi untuk kita lebih baik daripada hari ini ya. Ini kalau contoh di kelas ini mungkin tidak terlalu penting perubahan tadi ya. Tapi kalau di swasta, organisasi swasta, kan belum tentu kalian menjadi pegawai negeri semua kan. Bisa PNS, bisa pegawai swasta atau kalian mendirikan startup sendiri begitu kan. Kalau kalian produknya itu saja tidak ada inovasi, saya yakin masyarakat akan meninggalkan kalian. Makanya perlu inovasi, apa yang perlu diperbaiki, berubah dari hari ini menjadi lebih bagus besok. Ada apa namanya varian-varian baru, gitu kan? Kalau di situ namanya fortifikasi ya.
barangnya tetap sama, tapi ditambahkan mungkin unsur apa atau barang tulisan apa, bungkusnya lain dikit gitu kan. Nah, itu sudah berubah dari yang awal itu akan menjadikan orang tertarik dengan produk kita. Makanya swasta. Mungkin swasta yang paling kencang kalau untuk inovasinya ya. Karena kalau mereka tidak berubah, mereka ketinggalan pasar, nggak bisa hidup. Makanya kalau bekerja di swasta itu sepertinya keras begitu ya. Kita tidak tertib, kita tidak mengikuti aturan, dipecat. Sekarang mereka hidup mati usaha, urusan mereka kan. Kalau dia tidak berubah, kalian yang harus berubah kan perlu digenjot kan, itu yang harus mereka lakukan ya. Terus kepemimpinan efektif berupaya meninggalkan kebiasaan lama atau business as usual. Nah, itu jangan terlalu terlalu keenakan dengan rutinitas ya, maksudnya begitu. Terus ini pemimpin ada dimanapun, di atas hutan si helikopter siapa pilot ya, dia adalah pemimpin di atas helikopter tadi, mungkin di atas hutan, di atas laut, atau ketika ya di hutan dia pemimpin di lautan. Makanya seorang pemimpin itu sering kita sebut sebagai perancang, guru. Nah, yang nomor 3 ini mungkin yang belum biasa ya. Pemimpin adalah pelayan. Maksudnya, kalau orang diktator tadi perintah-perintah harus A, harus B, harus C, tanpa mau mengajari. Padahal harusnya kan kalau pegawai baru kan mereka tidak tahu mau apa yang dikerjain, kan harus diajari dulu. Jadi sebagai pelayan itu adalah kita akan memfasilitasi, mengajari bawahan, rekan kita tadi atau followers tadi, biar sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kan orang kan kadang-kadang nggak bisa baca pikiran kita kan, harus kita jelaskan, disebutkan, dituliskan, ini pekerjaanmu selesai sampai kapan, apa outputnya. Banyak orang yang tidak bekerja itu karena tidak tahu mau ngapain tugasnya. Jadi kalau ingat ya, kalau yang di organisasi ya, nanti kan ada yang aktif di organisasi. Ketika kalian membuat susunan panitia, itu harus dituliskan uraian tugasnya. Wakil A, sekretaris, unit apa. Kadang-kadang nggak jelas tugasnya, orang nggak tahu pekerjaannya apa ya. Tapi kalau sudah kita buat deskripsinya, menyusun menyusun menata ruangan, membeli konsumsi, misalnya contohnya, orang bisa bergerak. Dia jadi tugasnya harus tahu. Terus inovatif tadi ya, pemimpin adalah orang yang inovatif, itu harusnya dia bisa tidak hanya rutinitas saja yang dilakukan, itu memang berat ya. Inovasi itu berat. Nah, pemimpin sebagai pembelajar itu harus yang efektif mencapai tujuan ya. Jadi bukan hanya melakukan rutinitas saja, tapi harus bisa membuat perubahan dengan melakukan banyak hal, tentunya diawali dengan komitmen ya. Sebagai pelajar mampu meningkatkan komitmen untuk berubah, bukan hanya sekedar patuh saja. Ini ya, dalam PIP disiplin atau 5 disiplin kepemimpinan ini menurut Peter Singer ini juga yang harus dipelajari anak Kesmas. Kita mengikuti kajian akademik di NTKMI ya. Kalian harus mengetahui terkait personal mastery, kemudian mental models, terus pembelajaran tim, terus berpikir sistemik, yang terakhir adalah self vision atau visi bersama ya. Mungkin nanti kita belajar tentang visi, tapi self vision itu juga penting ya. Bagaimana menjadikan visi itu sebagai visi bersama. Ini apa ini? Ini cara berpikirnya saja. Personal mastery tadi. Ini memang kalau ada yang tidak puas, biasanya akan melakukan banyak hal yang itu akan menjadi awal perubahan. Makanya tadi kalau yang hanya rutinitas saja, dengan zona nyaman, mungkin tidak ada perubahan. Makanya ketika kalian tidak puas, ada suatu hal yang mungkin cocok, kita akan berusaha untuk berubah ya. Nah, nanti saja ini. Ada pertanyaan enggak? Ini banyak ya.
Nah ini ya, ini yang penting juga sebagai pembelajar tadi, harusnya kalian bisa melihat suatu rasa takut itu bukan suatu yang perlu kalian pertahankan gitu ya. Tadi takut ngomong dan lain-lain. Kenapa takut ngomong? Oh, karena tidak banyak tahu. Nah, harusnya kalian perbaiki diri kalian untuk belajar biar banyak tahu ya. Tuh. Makanya kekurang tahuan itu kadang-kadang itu yang menimbulkan rasa takut sehingga kalian menutupi kesalahan dan tidak ngomong, akhirnya tidak belajar akhirnya kan. Makanya itu awalnya itu mungkin dari sini ya, kurang pengetahuan kalian ya. Pokoknya tidak apa-apa kita beda dari orang lain, tapi kita bisa maju dan terus memperbaiki diri. Terus knowledge growth ini maksudnya pengetahuan yang bertumbuh ya, belajar tadi ya. Terus ini juga terkait sistem ya, structure, influence, behavior. Kalian biasanya kalau baru tamat kuliah itu akan menjadi orang yang idealis karena teorinya seperti A, B gitu ya. Tapi ketika kalian masuk ke dalam suatu organisasi, kebiasaan atau budaya yang ada di organisasi itu banyak yang tidak antri, banyak yang tidak disiplin, akhirnya kalian ikut. Biasanya seperti itu ya. Jadi makanya ada pepatah yang mengatakan bertemanlah dengan orang yang baik, karena kita dipengaruhi dari lingkungan yang besar ya. Structure dan behavior. Terus ini yang service ya. Service memungkinkan orang yang biasa saja akan menjadi seseorang yang luar biasa. Ya, ibarat satu batang lidi itu dengan mudah kita patahkan, namun ketika jadi kumpulan lidi itu akan menjadi barang baru yang akan sulit kita patahkan. Benar ya? Cukup. Terima kasih. Ini bekerja dalam tim, nanti kita di organisasi itu jalan sendiri ya. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan ya. Tidak ada yang bertanya? Cukup ya, lah paham kalau. Oke, daftar hadir yang di sini sudah dibuat ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Mohon maaf tadi tidak dibaca ya. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Oke, cukup ya. Boleh yang Zoom mau live, saya tutupnya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa sebelum saya dengan saya.